Semuanya duduk dulu ya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh datang kepadamu walaupun dengan online Tuhan, dan percaya Engkau hadir di setiap tempat kami berada. Engkau yang memberi kami kesehatan, memberi kekuatan. Terima kasih untuk kami bisa datang kepadamu hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah pengurapan-Mu atas setiap kami, hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang pimpin ibadah kami hari ini dari awal sampai akhirnya. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka kau ada, karena Engkau Yesus. Yeay. Tapi adik-adik, dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan Yesus itu selalu bersama-sama dengan kita semua. Oke, mau di kanan, di kiri, di atas, di bawah, di suka, di duka, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Jadi jangan pernah merasa sendiri ya. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Karena siapa? Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesus. Tuhan Yesus. Nanti masih semangat kan semuanya? Gimana kalau satu lagu lagi kita pakai gerakan? Oke? Ada yang tahu lagu Love? L-O-V-E, Love. Oke? Oke, kita nyanyiin ya. Siap ya semuanya? Kita lebih semangat lagi. Oh, now let's open up the book. Now and take a good long look. And see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about be in love from the Father.
about. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. Luar biasa teman-teman semua. Silakan duduk. Wah, semuanya bersemangat. Oke, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang masih ngos-ngosan mana? Enggak kan? Kita tetap bersemangat untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu judulnya Semua Baik. Jadi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua baik, semua sudah direncanakan oleh Tuhan. Oke, semuanya yang belum tahu bisa ikut-ikut kakak nyanyi ya. Oke. Dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari awal lagi. Tak kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang tak kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau
Oke adik-adik, pokoknya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup itu, Tuhan Yesus itu kita harus katakan Tuhan Yesus baik. Karena semua baik untuk kita semua ya. Meskipun adik-adik masih kecil kita belajar untuk selalu mengatakan terima kasih Tuhan Yesus, semua baik. Apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita semua menyembah Tuhan Yesus ya. Kita masuk dalam penyembahan. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang terjadi dalam hidup kami itu adalah semua itu baik. Katakan semua baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Engkau sangat baik. Semua baik. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik kita katakan apa yang mau kita ungkapkan kepada Tuhan Yesus melalui penyembahan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau imam mau jemput dia mesti Kami menyembahmu. ya sekali mikmat. Haleluya. Pinter. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih. Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus itu selalu ada bersama-sama dengan kami. Meskipun kami masih kecil, tetapi kami yakin dan percaya bahwa di setiap hari-hari kami, meskipun saat ini kami belum bisa bersekolah, di sekolah offline, kami tetap masih sekolah online, Tuhan. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus selalu menjaga, melindungi kami. Mama dan Papa kami, Tuhan Yesus, Engkau jaga, lindungi. Dan saat ini Tuhan, kami juga berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua, agar apa yang akan difirmankan hari ini, kami bisa mengerti, memahami, dan kami dimampukan untuk mempraktekannya dalam
kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan Kak Riana. Oke, thank you Kak Judith. Shalom semuanya. Halo. Halo, gimana kabarnya pagi ini? Baik. Luar biasa. Baik, luar biasa. Walaupun banyak yang ngechat. Oh iya, banyak yang ngechat ya. Yang lainnya kalau misalnya terganggu, nggak usah dilihat ya, tetap fokus ya. Tapi tadi sudah kakak matikan kok, sudah tertutup ya. Oke, maaf ya. Oke, hari ini Kak Riana membawain firman tentang apa ya? Siapa yang ingat firman minggu lalu tentang apa ya? Yunus. Yunus kenapa? Yunus kenapa itu? Yunus di perut Ikan. Betul. Yunus di perut ikan karena dia nggak taat ya. Disuruh Tuhan kemana? Disuruh Tuhan ke Niniwe, tapi dia maunya kemana? Tarsis. Tarsis. Dan akhirnya Karena malah ke timur, salah arah ya. iya, disuruh ke barat, ke timur ya, salah arah. Arahnya nggak sama. Nah, karena itu akhirnya dia masuk ke perut ikan. Tapi akhirnya Tuhan tolong, Tuhan kasih kesempatan sama Yunus. Nah, ya, kakak share dulu sebentar. Oke. Nah, firman hari ini judulnya adalah pengampunan yang tak terbatas. Nah, kita kan tahu waktu yang cerita kemarin kalau Yunus itu sempat menolak perintahnya Tuhan dan akhirnya dia mengalami musibah, yaitu masuk ke dalam perut ikan. Tapi Tuhan menyelamatkan dan Tuhan mengeluarkan Yunus dari perut ikan ke daratan. Nah, waktu Yunus sudah keluar dari perut ikan, Tuhan berfirman sekali lagi ke Yunus. Tuhan ngomong lagi sama Yunus. Tuhan bilang, Yunus, ayo pergi ke Niniwe. Kenapa? Kenapa kok Tuhan terus bilang ke Yunus, ke Niniwe? Kenapa? Karena Tuhan menyuruh Yunus bukan Yusuf. Salah. Yunus. Tuhan pengen menyelamatkan. Ya, kenapa ya? Niniwe. Betul. Kenapa ya kok Tuhan nggak menyerah? Sudah dikasih tahu sekali sama Tuhan ke Yunus, tapi Yunus nggak mau. Terus jadi musibah. Akhirnya Tuhan bilang lagi ke Yunus, Yunus, sekarang kamu sudah diselamatkan dari perut ikan. Sekarang kamu pergi ke Niniwe. Kasih tahu sama orang-orang di Niniwe itu. Terus Yunus bilang, emang kenapa sih Tuhan ini dengan Niniwe kok sangat spesial sekali? Kok maksa banget aku harus ke Niniwe? Apa sih? Ternyata Tuhan punya maksud ingin menyelamatkan Niniwe. Nah, kalian tahu Niniwe itu adalah sebuah kota yang sangat besar. Penduduknya banyak, sekitar 120.000 orang. Banyak ya. Satu kota jumlah penduduknya 120.000 orang. Nah, Tuhan itu ingin menyampaikan sesuatu buat masyarakat Niniwe. Dan hal itu disampaikannya melalui Yunus. Nah, Yunus waktu itu kan habis mengalami musibah itu di Tarsis, dia harus ke Niniwe. Yunus bertanya-tanya, kenapa sih kok harus Niniwe? Tapi Tuhan terus bilang, beritakanlah, kasih tahu Niniwe, karena akan terjadi sesuatu. Apa ya? Nah, kalian tahu nggak? Kalau dari Tarsis ke Niniwe itu sangat jauh loh. Ya. Nah, ini ada petanya. Kalian lihat ini di sebelah sini ini. Tarsis ya. Nah, ke Niniwe jauh ya. Nah, jauh sekali. Kalau di peta ini dekat, kalian pakai penggaris paling nggak sampai 10 cm. Tapi kalau sesungguhnya sangat jauh. Ini jauhnya berapa nih? 2.500 mil. Habis itu ditambah lagi 550 mil. Berapa? 50. Berapa kilo itu, Kak? Berapa kilometer itu? 350 mils, bukan meter. 3.050 Ya, 3.050
50 mil itu sama dengan berapa? Kilometer. Nah, kalian kasih gambaran ya. Betapa jauhnya. Nah, 1 mil itu sama dengan 1,6 kilometer. Wah, 1 kilo 6 itu seperti apa sih? Aku nggak ngerti. Nah, 3.050. kalau dikalikan ya, ini. 80.000. 80.000. Ternyata jaraknya adalah kalau dibuat kilometer menjadi 4.880 kilometer. Wah, 4.000. Seberapa jauhnya sih itu, Kak? Aku nggak ngerti. Coba kita lihat seberapa jauhnya itu. 4.800. Sama seperti ini. Sabang sampai Merauke. Weh, Cina sama Indonesia ternyata. Bukan dari Sabang ke Merauke. Coba kalian lihat ini. Hampir sama seperti dari Surabaya ke Cina. Wah, jauh sekali. Siapa yang pernah ke Cina? Enggak ya? Jauh ya? Kalau sekarang corona. karena corona, betul. Sekarang kalau ke Cina bisa naik pesawat cepat. Nggak perlu sampai berhari-hari. Tapi kalau zaman dulu kan nggak ada pesawat. Jadinya harus naik kapal. Habis gitu naik kota. Jadinya lama. Jadi waktu itu sih. Aneh nggak pernah pergi ke Cina. Ya, jadi sih waktu itu si Yunus perginya ke Niniwe agak lama karena perjalanannya jauh. Apalagi di Niniwe tempatnya sangat besar. Sudah perjalanannya jauh, tempatnya sangat besar lagi. Jadi butuh waktu beberapa hari. Nah, apa sih yang menyebabkan Tuhan tuh memaksa Yunus? Dalam artian memaksa harus diberitakan segera Niniwe ini, harus diserukan, harus dinasihati. Kenapa ya? Karena 40 hari lagi. Nah, ini coba kalian baca. Kenapa? Karena kejahatan Niniwe. Ya, karena Tuhan melihat ternyata Niniwe itu sangat jahat. Orang-orangnya di dalam kota Niniwe itu sangat jahat. Mereka mau melakukan banyak hal kejahatan. Dan Tuhan sangat sedih. Nah, tapi Tuhan nggak hanya sedih dan bilang, wah ini orang-orang di Niniwe ini sangat jahat. Kalau gitu aku mau hancurkan langsung. Tidak, Tuhan akan memberikan peringatan dulu. Tuhan memperingati dulu melalui Yunus. Makanya Yunus disuruh datang untuk memperingati Niniwe. Nah, karena Niniwe ini sudah sangat menyedihkan buat hati Tuhan. Makanya Tuhan suruh Yunus untuk memberitakan firman, memberitakan sesuatu. Apa? Coba. Nah, kalian lihat Niniwe itu besar ya, kotanya begitu bagus. Siapa yang coret-coret, minta tolong dibantu. Tidak dicoret ya. Namanya selfie itu. Oke, nah Itu gimana? kotanya ini kan sangat besar. Jadi Tuhan bilang, kamu harus memberitakan sesuatu buat Niniwe. Kasih tahu, aku akan melakukan sesuatu. Dan akhirnya Yunus sampai di Niniwe ya. Semua masyarakatnya, semua rakyatnya berkumpul mendengarkan apa yang akan disampaikan Yunus. Coba kita lihat apa yang akan disampaikan. Ternyata katanya Tuhan bilang 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan. Apa sih maksudnya ditunggang balikkan? Musnahkan. Diapakan? Dimusnahkan dengan negara lain. Iya, dimusnahkan, dihancurkan, dibalikkan. Jadi kotanya tuh morat-marit ya. Terus berantakan, hancur. Nah, menyedihkan sekali. Nah, Tuhan kasih tahu sama Yunus, kamu harus memperingatkan mereka supaya mereka tahu bahwa kota ini 40 hari lagi akan dihancurkan kalau mereka tetap berbuat jahat. Nah, terus orang-orang di Niniwe bingung, aduh gimana ya sama keluargaku nanti, sama keluargaku semuanya, terus kota ini hancur, terus kita tinggal di mana? Terus ya kalau kita hidup, kalau kita mati bagaimana? Mereka harus akhirnya sama-sama saling memandang antara teman yang satu dengan yang lainnya. Terus mereka bilang gini, oh gini, kita kan percaya sama Tuhan. Sebenarnya mereka percaya sama Tuhan, tapi mereka tetap melakukan kejahatan, mereka tetap melakukan dosa karena menurut mereka nggak apa-apa, aku akan melakukan kejahatan terus, aku nggak dihukum kok. Karena mereka belum menerima hukuman, jadi mereka terus melakukan kejahatan. Nah, begitu Tuhan kasih teguran seperti ini, mereka langsung kaget. Waduh, ternyata Tuhan tuh nggak diam diri. Tuhan akan melakukan sesuatu, akan menghancurkan Niniwe. Nah, terus setelah kabar itu, kabar yang disampaikan oleh Yunus, apa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe? Tahu nggak? Kita bersandar kepada Tuhan dari semula.
bersandar kepada Tuhan. Terus apa lagi? Bertobat. Bertobat. Tadi dosa mereka. Oke, kita akan lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe setelah mendengar pesannya dari Yunus yang disampaikan Yunus. Sebentar ya, kok nggak keluar ya. Nah, mereka langsung bilang gini, ayo kita sekarang puasa. Kita sekarang puasa, pakai kain kabung. Jadi kain kabung itu kayak kain yang dipakai untuk menutupi kepala. Jadi kepalanya ditutupin, terus mereka berpuasa. Mereka semua serentak, semua rakyatnya bilang, ayo kita sekarang puasa. Kita pakai kain kabung. Karena kita akan dihukum Tuhan, jadi kita harus berpuasa sungguh-sungguh. Sampai binatangnya pun diajak puasa. Iya, semuanya. Nggak hanya manusia yang puasa. Semua binatang pun, mereka tidak menyediakan makanan buat binatang ternaknya. Semuanya tidak ada makanan. Semuanya tidak makan, artinya puasa. Baik manusia, baik hewan, semuanya puasa. Terus mereka pakai kain kabung. Nah, coba lihat seperti ini nih yang dilakukan mereka. Mereka pakai kain kabung menutupi kepalanya semua nih sampai ke bawah. Terus mereka berlutut, berdoa, berpuasa. Mereka setiap hari berpuasa sebelum terjadi yang namanya 40 hari akan ditunggang-balikan, dihancurkan. Mereka berseru sama Tuhan. Minta tolong siapa ini yang coret-coret ya? Oke. Nah, terus rajanya mendengar, Raja di Niniwe ini mendengar mengenai hal ini, apa yang disampaikan Yunus. Terus Raja bilang gini sama warganya, ke rakyatnya. Semua rakyat di Niniwe harus puasa sama-sama. Dan mereka harus berseru kepada Tuhan. Jadi mereka bukan hanya puasa berdiam diri, merenung, bukan. Tapi rajanya bilang, kita semua harus berseru kepada Tuhan. Berdoa dengan keras, dengan sungguh-sungguh. Berdoa, berseru kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh takut karena mereka sungguh-sungguh nggak pengen hal itu terjadi, sehingga bilang, ayo kita berseru sama Tuhan, kita berseru. Terus apa lagi yang dikatakan oleh Raja? Apalagi, ayo kamu menyesal dengan semua perbuatanmu. Ayo, apa yang sudah kamu lakukan, dosa apa, kejahatan apa, ayo menyesallah, akui di hadapan Tuhan. Jadi semua orang akan bilang, ya Tuhan, aku menyesal, aku kemarin sudah begini, aku sudah mungkin sudah membunuh, aku kemarin sudah mencuri, atau aku kemarin sudah berbohong, atau apapun. Mereka berusaha mengungkapkan semuanya sama Tuhan. Tuhan, aku menyesal, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan kejahatan ini. Mereka menyesal. Terus apalagi mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat. Bukan hanya menyesal, mereka setelah bilang sama Tuhan, Tuhan, aku menyesal karena aku tadi sudah melakukan kejahatan ini. Aku sudah melakukan kejahatan ini, banyak kejahatan mereka lakukan. Istilahnya Dan mereka juga bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mau lagi melakukan yang jahat itu. Aku tidak mau lagi mencuri, aku tidak mau lagi mungkin membunuh. Dan mereka berdoa dan bilang sama Tuhan, aku mau melakukan yang baik. Aku nggak mau lagi melakukan yang jahat. Terus itu mereka lakukan setiap hari, setiap saat. Mereka berseru, berdoa, menyesal, dan berusaha melakukan yang baik. Nah, itu yang mereka lakukan. Sebelum tiba 40 hari yang Tuhan katakan tadi melalui Yunus ya. Nah, mereka terus melakukan itu setiap hari, seluruh rakyatnya. Terus dengan keadaan yang seperti ini, kota itu menjadi tenang. Tidak seperti yang waktu itu banyak kejahatan, hura-hura, pesta pora atau apapun. Ini semuanya lagi kusyuk berdoa, lagi berlutut, berdoa, berseru. Mereka berseru sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan melihat perbuatan mereka. Tuhan melihat, Tuhan tahu apa yang mereka lakukan. Rakyat-rakyat Niniwe itu. Tuhan melihat, wah, mereka ternyata berseru sama aku. Mereka berdoa sungguh-sungguh sama aku. Mereka selama beberapa hari ini sudah melakukan yang baik. Mereka bersungguh-sungguh berseru, menyesal akan perbuatan yang jahat. Nah, dan kira-kira setelah Tuhan melihat perbuatan mereka itu, bahwa mereka berseru, berpuasa, berdoa, menyesal, dan tidak lagi melakukan kejahatan, apa yang dilakukan Tuhan? Ada yang tahu? Ada. Memberkati bangsa Niniwe. Berkati. Tenang, udah tenang. Dia itu tidak menghancurkan Niniwe. Oke. Nah, betul. Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh rakyat Niniwe dengan mereka berpuasa, berseru,
terus berbalik dari kejahatannya, melakukan yang kebaikan. Tuhan melihat dan Tuhan hatinya menjadi penuh belas kasihan. Tuhan bilang sama Yunus, Tuhan tolong teman-teman. Terima kasih ya, tolong. Oke. Siapa nih? Oliver. Oke, terima kasih. Nah, waktu Tuhan melihat itu, Tuhan hatinya tersentuh. Tuhan penuh dengan belas kasihan. Dan Tuhan kira-kira melakukan nggak ya hukuman yang sudah direncanakannya? Tidak ya, tadi kalian bilang tidak. Tuhan tidak jadi menghancurkan Niniwe, betul. Maka hati Tuhan tersentuh, sehingga Tuhan menyesal. Apa itu maksudnya menyesal? Ada yang tahu? Kak, aku menyesal. Ini Tuhan yang menyesal. Siapa yang tahu? Kenapa? Kela tahu. Apa? Coba Kela. Apa maksudnya kok Tuhan menyesal? Tuhan menyesal itu kayak kita itu lagi buat sesuatu. Nah, kita sudah diberikan, misalnya dikasih sama orang tua itu peraturan nggak boleh ini, tapi ngelanggar. Akhirnya ujung-ujungnya menyesal. Ya, betul. Terima kasih Kela. Seperti ini Tuhan sudah ngasihin, Tuhan kan sedih melihat rakyat Niniwe melakukan banyak kejahatan. Akhirnya Tuhan berencana, membuat rencana untuk menghancurkan Niniwe. Tapi ketika Niniwe ketika Niniwe dikasih tahu sama Yunus bahwa Tuhan akan menghancurkan, mereka langsung menyesal akan kejahatan mereka. Mereka langsung berseru, berdoa, dan berpuasa. Sehingga Tuhan menyesal. Waduh, aku kok sudah mau berencana untuk menghancurkan Niniwe. Wah, aku menyesal. Nah, itulah kenapa kok bisa dibilang kok Tuhan menyesal. Yaitu karena Tuhan sudah punya rencana tadi di depan mau menghancurkan Niniwe. Tapi karena warga Niniwe itu menyesal, terus berseru, berpuasa, berdoa, akhirnya hati Tuhan pun juga menyesal. Waduh, aku menyesal. Aku tidak akan menghancurkan Niniwe. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Karena malapetaka yang telah direncanakan Tuhan itu akhirnya tidak jadi dilakukan. Itulah artinya kenapa kok Tuhan menyesal. Tuhan menyesal. Sudah wes gak jadi. Aku nggak akan jadi melakukannya. Aku nggak mau menghancurkan Niniwe. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan. Kenapa ya kok Tuhan bisa sampai seperti itu? Sudah punya rencana untuk menghukum, tapi tiba-tiba dengan keadaan, dengan kondisi rakyat Niniwe, Tuhan akhirnya menyesal dan tidak jadi melakukannya. Kenapa? Karena jawabannya hanya satu. Karena Tuhan sangat mengasihi Niniwe. Nah, kalian tahu apa sih spesialnya Niniwe? Niniwe itu kan sama seperti kota-kota yang lain, tapi kok Tuhan sangat mengasihi? Karena Tuhan tuh tidak melihat dia tuh dari mana, dari kota mana, dari negara mana, tapi Tuhan hanya melihat manusianya. Karena Tuhan bilang, manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan. Kalau ciptaannya melakukan kesalahan, Tuhan itu sedih. Tapi Tuhan itu sedih dengan perbuatannya yang salah, kejahatannya. Bukan sedih dengan manusianya. Jadi Tuhan itu mengasihi manusianya, tapi Tuhan membenci dosanya. Jadi waktu Niniwe satu kota melakukan kejahatan, Tuhan sedih dengan perbuatan mereka, dengan kejahatan mereka. Tapi Tuhan sangat mengasihi orang-orang di Niniwe. Itu sebabnya Tuhan ini nge-freeze ya? Enggak kok. Ya, oke. Itu sebabnya kenapa kok Tuhan ingin menyelamatkan Niniwe, menyuruh si Yunus untuk memberitakan, kasih tahu. Dan ternyata Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu mau mengasihi
rakyat Niniwe. Akhirnya rakyat Niniwe tidak lagi dihukum, tidak lagi dijadikan tidak akan dijadikan suatu kota yang hancur. Nah, itulah kebaikannya Tuhan. Ya, jadi alasannya karena Tuhan sangat mengasihi orang-orang di Niniwe. Ingat ya, Tuhan mengasihi rakyat Niniwe sama seperti rakyat dimanapun. Kalau orang berbuat salah, yang dibenci Tuhan, yang dibuat sedih sama Tuhan, 100%. yang membuat Tuhan sedih itu adalah kesalahannya. Yang membuat Tuhan sedih itu adalah kejahatannya. Tapi Tuhan mengasihi manusianya. Tuhan sangat ingin manusianya itu berubah. Karena itu adalah ciptaannya Tuhan. Tuhan sangat mengasihi apa yang diciptakannya. Nah, oke. Ya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi meskipun kita berbuat salah, berbuat dosa, berbuat jahat sekalipun, Tuhan itu Otniel. Oke, terima kasih. Forsten, terima kasih. Oke. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita berbuat dosa, berbuat salah. Forsten. Oke. Kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, Tuhan sedih dengan dosa kita. Tuhan kecewa dengan kejahatan kita, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi, ingat ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti apapun kita, kesalahan yang kita lakukan, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Kalian mau tahu kenapa ya kok Tuhan sampai baiknya seperti itu? Apa sih yang spesial dari manusia? Bukan hanya Niniwe ya. Apa ya yang spesial dari manusia? Apa yang spesial dari kita? Sehingga Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau mau tahu jawabannya itu adalah terletak pada Tuhan, yaitu kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan setia. Jadi kalian tahu, ya. Jadi adik-adik tahu semua ya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia yang menciptakan kita dan Dia setia sama kita dan Dia sayang sama kita. Kalau kita berbuat dosa, Dia sedih, Dia kecewa. Tapi Dia tetap sayang sama kita dan Dia akan terus berusaha supaya kita kembali sama Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan setia? Apa sih? Setia itu artinya apa? Selalu bersama. Terus atau setia menunggu. Pokoknya setia itu tidak berpaling kepada yang lain. Tetap kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang setia artinya Tuhan itu setia menunggu kita. Loh, kok Tuhan setia menunggu kita? Apa yang ditunggu sama Tuhan? Setiap manusia kan pastinya berdosa ya. Tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Karena dari awal mula memang manusia berdosa. Supaya tidak melakukan dosa, maka kita harus selalu melekat sama Tuhan. Nah, Tuhan itu setia. Dia selalu menunggu. Tidak ada orang yang benar. Tidak ada yang benar, hanya Tuhan yang benar. Tapi kita sudah dibenarkan sama Tuhan. Oke, Tuhan menunggu kita. Apa yang ditunggu Tuhan? Oh, karena kita semua orang yang berdosa, Tuhan itu setia menunggu kita. Menunggu apa? Menunggu supaya kita minta ampun sama Tuhan. Minta ampun dan bertobat. Ya, Tuhan menunggu kita dengan setia untuk kita bertobat. Kita datang sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku tadi sudah berbohong. Itu yang ditunggu sama Tuhan. Tuhan setia, Tuhan sayang dengan kita semua. Terus Tuhan menunggu kita bertobat. Tuhan, aku nggak mau lagi mencuri. Tuhan, aku tidak mau lagi menyontek. Itu yang ditunggu sama Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi Tuhan itu setia. Kapan sih kamu akan mengakui dosamu? Kapan kamu akan bertobat? Kapan kamu akan minta ampun? Ayo datang. Datanglah kepadaku. Karena aku ini mengasihi kamu. Supaya tidak datang hukuman. Ya, seperti tadi Niniwe. Tuhan sangat menunggu orang Niniwe itu minta ampun dan bertobat. Supaya Tuhan tidak memberi hukuman. Dialah Tuhan yang setia. Nah, kalau kita sudah minta ampun dan bertobat sama Tuhan, maka Tuhan yang setia akan memberikan kasih-Nya. Dia akan selalu menyertai kita. Sekarang Kak Rena tanya, kenapa ya kok Tuhan bisa sampai seperti ini? Kok bisa setia sama kita?
menunggu kita bertobat, menunggu kita untuk minta ampun sama Tuhan meskipun kita sudah berbuat salah. Sama seperti tadi jawabannya. Kenapa? Kenapa? Karena kasihnya. Nah, good. Sama seperti tadi di Niniwe. Kenapa ya kok Tuhan tidak lagi menghukum Niniwe? Karena Tuhan mengasihi Niniwe. Sama. Kenapa kok Tuhan sangat menunggu kita untuk minta ampun dan bertobat? Kenapa kok Tuhan mau melakukan itu semua? Jawabannya hanya satu. Sama seperti tadi ya. Karena Tuhan mengasihi manusia. Tuhan melakukan itu semua bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan. Tapi hanya karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi manusia. Jadi kita manusia yang berdosa ini, kalau kita sudah tahu dan ingat bahwa kita sudah melakukan suatu kesalahan, misalnya tadi habis marah-marah, atau tadi habis mencuri, atau tadi habis menyontek, atau melawan, kita harus langsung bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku tadi habis mencuri pensilnya temanku, aku nggak akan mencuri lagi. Nah, Tuhan senang sekali. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, segera minta ampun, segera bertobat, dan tidak lagi melakukannya. Bentar ya, jadi jawabannya hanya satu, karena Tuhan mengasihi manusia sehingga Tuhan bisa melakukan itu semua. Ya, jadi ingat ya, hanya kasih Tuhan. Hanya kasih Tuhan yang membuat kita diampuni. Hanya kasih Tuhan yang membuat kita diselamatkan. Nah, kita belajar dari kejadian di Niniwe ini bahwa sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, kita harus tahu bahwa Tuhan itu setia. Dia menunggu kita untuk minta ampun, menyesal, dan bertobat, dan kembali kepada jalan yang benar, tidak lagi melakukan yang jahat. Ingat ya, Tuhan mengasihi manusia. Sekarang kita ganti manusia dengan ya. Kita ganti kata-kata manusia dengan nama kita ya. Oke? Oke, bisa ya. Misalnya Kak Riana. Tuhan mengasihi Kak Riana. Coba semua adik-adik di sini ucapkan kata-kata ini dengan keras dan pegang dadanya. Oke? Di sini katakan ya sama-sama. Misalnya namanya Mengasihi Kenan. misalnya namanya Franco. Tuhan mengasihi Franco. Oke, coba ya. 1, 2, 3. Tuhan mengasihi. Oke ya. Jadi kalian semua tahu bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Di sini ada berapa orang ya partisipan? Ada 61. Nah, semua orang di sini 61 orang di sini, 61 anak di sini sangat dikasihi Tuhan. Jadi saat kita berbuat salah, kita melakukan suatu dosa, kejahatan, segera minta ampun, segera bertobat. Oke. Kalau sudah minta ampun tapi dilakukan lagi gimana? Nah, kalau sudah minta ampun, tadi kan dibilang, akhirnya rakyat Niniwe menyesal, bertobat, dan tidak melakukan yang jahat lagi. Nah, kalau masih melakukan yang jahat lagi gimana? Padahal sudah bilang, Tuhan aku nggak akan melakukannya lagi. Tapi ternyata suatu saat kalian melakukannya lagi. Ada yang coret-coret, share screen. Ya sudah. Yang lain fokus aja. Yang lain fokus aja. Ya, yang coret-coret. Mau kasih tahu, kalau kalian sudah menyesal, terus bilang mau berbuat yang jahat lagi, ternyata kalian masih berbuat yang jahat lagi. Apakah kalian akan menunggu Tuhan menghukum kalian? Siapa yang mau mendapat hukuman Tuhan? Kayla. Ya Kak. Ya, kalau misalnya kita sudah menyesal, bilang nggak mau melakukan yang jahat, ternyata kita masih melakukannya lagi. Nah, berarti pasti akan ada hukuman, toh? Hukuman dari Tuhan. Nah, apakah kita mau mendapat hukuman Tuhan kalau kita sudah tahu kalau itu kita nggak mau melakukan lagi, tapi kita tahu, apakah kita mau mendapat hukuman? Kayla? Enggak. Nah, jadi setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya ya. Pasti ada
akibatnya. Kalau kita sudah diperingatkan sekali, terus kita segera menyesal, maka hukuman itu mungkin tidak ada atau mungkin ada. Nah, tapi kalau kita masih melakukan lagi, maka hukuman yang benar-benar itu pasti akan ada. Apa hukumannya kita nggak tahu, ya? Ya mungkin hukuman dari Tuhan berupa apapun. Entah kita apalah, kita Dana nggak bisa ngomong hukumannya apa. Mungkin Tuhan memberikan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, bukan tidak menyenangkan ya, tapi itu sebagai hukuman. Bahwa Tuhan kan bilang, kalau kamu berbuat salah, segera minta ampun. Tapi kalau kamu masih melakukan lagi, ya kamu harus terima konsekuensinya. Kamu harus terima hukumannya. Seandainya tadi Niniwe bilang, seandainya tadi Niniwe tidak mau bertobat dan melakukan kejahatan terus, ya pastinya dalam satu hari itu pastinya Niniwe pasti akan dihancurkan. Betul kan ya? Nah, makanya sebelum hal itu terjadi, kalau kita sudah tahu, ya jangan dilakukan. Oke? Oke semuanya? Oke ya? Nah, oke. Jadi setiap apa yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Jadi kita tahu kalau Tuhan itu penuh kasih, penuh kebaikan. Tapi setiap apa yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya, pasti ada akibatnya. Oke? Mau dapat yang baik atau mau dapat yang buruk itu adalah pilihan kita. Kalau kita mau dapat yang baik, segera bertobat. Tapi kalau kita nggak mau dapat yang baik, ya dilakukan terus itu kejahatan, maka kita akan binasa. Tapi Tuhan nggak mau kita binasa. Tuhan maunya kita semua diselamatkan. Oke? Nah, sekarang kita buka di Yesaya 55 ayat 7. Ambil Bible-nya yuk. Dibuka, dibaca. Sudah ketemu, Kak. Sudah ketemu siapa itu Fani? Iya. Ya, baca. Oke, bisa dibantu baca Fani. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Dan kepada Allah kita sudah memberi pengampunan dan akan pengampunan dengan limpihannya, dengan sebabnya ia memberi pengampunan umpanya. Oke, terima kasih Fani, terima kasih semuanya ya. Di Yesaya 55 Tuhan berfirman, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Siapa itu orang fasik? Orang fasik itu orang jahat, ya. Orang yang jahat. Baiklah orang yang jahat itu meninggalkan jalannya. Orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan dia akan mengasihi dan kepada Allah kita. Sebab Tuhan memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, kalian tahu ya dengan kisah Niniwe ini bahwa pengampunan Tuhan ini sangat besar, sangat besar. Jadi meskipun sejahat seperti apa Niniwe atau sejahat seperti apa kita, Tuhan tuh mengampuni kita. Ayo datang kepada Tuhan. Nah, kalau kita mau mengaku dosa kita mau menyesal dan tidak mau melakukannya lagi, maka pengampunan yang besar itu akan semakin kita rasakan bahwa wah Tuhan itu baik, Tuhan itu memberikan kesempatan buat aku sehingga aku tidak lagi binasa, sehingga aku tidak dihancurkan. Nah, tapi kalau kita tidak mau melakukannya seperti tadi pertanyaan Kayla, kok aku masih melakukannya lagi? Ya pastinya hukuman itu pasti ada. Nah, hukumannya berupa apa ya? Setiap orang beda-beda ya. Entah hukumannya berupa hatinya nggak damai sejahtera, atau berupa sakit, atau berupa nilainya jelek atau apapun, berupa nilai jelek atau apapun. Nah, hukuman itu banyak. Sebelum kita mendapat hukuman, ayo kita kembali. Jangan sampai kita mendapat hukuman Tuhan. Supaya kita tidak dapat hukuman Tuhan, ayo kita kembali ke jalan yang benar. Kita kembali ke jalannya Tuhan. Nah, jalannya Tuhan itu bisa kita tahu dari mana? Dari firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan setiap hari, kita renungkan firman Tuhan setiap hari, maka kita akan tahu apa maunya Tuhan. Oh, seperti ini yang Tuhan mau, seperti ini jalan yang baik, seperti ini jalan yang benar. Nah, karena itu
kalau dengan firman ini dia juga akan mengkoreksi kita. Wah, ternyata aku tadi salah ya. Ternyata aku tadi jahat ya. Oke, aku akan minta ampun sama Tuhan. Nah, Tuhan dengan tangan terbuka akan bilang, sini, aku ampuni kamu. Aku akan memberikan yang terbaik buat kamu. Aku penuh kasih dengan kamu. Nah, itulah hebatnya Tuhan. Oke. Nah, jadi jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri buat kita. Kalau Tuhan memberikan pengampunan dengan besar, dengan limpah, ayo kita segera datang. Minta ampun sama Tuhan kalau kita salah. Dan ingat, tidak mengulanginya lagi. Oke? Sebelum malapetaka, sebelum hukuman datang. Oke, semuanya sudah paham mengenai ini? Kita belajar bahwa Tuhan itu penuh kasih. Tuhan mengasihi kita, tapi Tuhan membenci dosa kita. Tuhan membenci kejahatan yang kita perbuat. Tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan menunggu kita untuk datang minta ampun. Tuhan menunggu kita untuk datang bertobat. Supaya Tuhan memberikan pengampunan. Oke? Oke. Terima kasih buat semuanya. Sekian firman hari ini. Kita mau belajar bahwa kalau kita salah, segera minta ampun. Coba sekarang adik-adik semuanya di sini. Kan semuanya kan hadap ke kamera ya. Coba sekarang badannya dibalikkan ke belakang, ada belakang. Di Kak Riana kok nggak kelihatan semua ya? Nge-freeze nih. Kalian masih dengar kah? Ya. Jelas. Masih. Oke. Hitam semua. Coba kalian balikkan badan kalian, jangan hadap ke kamera. Membelakangi kamera. Kelihatan nggak Kak? Membelakangi kamera ya. Kalian sudah dikasih tahu sama Tuhan, tapi kalian nggak mau melakukannya. Kalian menghadap ke tempat yang lain tadi seperti itu. Disuruh ke timur malah ke barat. Kalian balikannya. Terus kalian bilang, Tuhan, aku salah. Aku sudah melakukan kesalahan, aku sudah melakukan kejahatan. Kita ampun ya Tuhan, aku mau berbalik. Nah, sekarang balik badannya. Nah, Saya ada kaca, Kak. nah, oke. Nah, kalian sudah berbalik sama Tuhan, maka Tuhan sangat mengasihi kalian. Kalian diterima sama Tuhan. Tuhan menyayangi kalian. Tapi kalau kalian tidak mau berbalik, kalian tetap ngadep ke belakang tadi, ya kalian nggak akan mendapatkan, nggak akan merasakan kasihnya Tuhan. Maka di belakang itu ada apa? Ada hukuman. Nah, Tuhan menunggu kalian di depan. Kalau kalian noleh ke depan, berbalik, maka Tuhan sudah kasih tangannya sini. Ayo, aku mengasihimu. Tapi kalau kalian tidak mau berbalik, ya di belakang tetap ada hukuman. Jadi, kalau kalian tetap menghadap ke belakang, hukuman ada. Supaya nggak dihukum, segera berbalik. Hadaplah ke Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita mau berdoa ya. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk siang hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah anak-anak yang spesial, anak-anak yang Kau kasihi. Kau sangat mengasihi kami Tuhan. Dan Kau selalu menunggu kami untuk kami minta ampun, untuk kami bertobat dan menyesal akan semua kesalahan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau dengan tangan terbuka, dengan limpahnya Tuhan, Kau memberikan pengampunan buat kami. Kami mau Tuhan, selalu mendekat kepadamu Tuhan, kami mau berada di jalan-Mu. Kami tidak mau menerima hukuman Tuhan, kami mau mendapatkan yang terbaik dari-Mu Tuhan. Kami mau berbalik dari kesalahan kami mau menyesal untuk semua yang kami lakukan yang tidak baik selama ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk firman-Mu, materaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak yang Kau sayangi, kami adalah anak-anak yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih. Pimpin langkah